bahwa ternyata meski tampak sepele, kebiasaan buruk sehari-hari dapat berdampak pada masa depan karirmu loh. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat mengganggu performa dan kinerjamu. Agar tidak mengorbankan pekerjaan dan tidak merugi di kemudian hari, di bawah ini ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang sebaiknya kamu hentikan. Salah satunya mungkin sering kamu lakukan. Berbagai kebiasaan buruk yang kamu lakukan tentunya akan berdampak pada karirmu. Mungkin karena kebiasaan tersebut sering kamu lakukan, kamu tidak menyadarinya. Namun, terus melakukannya saat bekerja akan menghambat karirmu. Lambat laun, kebiasaan buruk yang kamu lakukan di kantor akan menyebabkan berbagai macam masalah ketika bekerja, seperti pekerjaan yang tertunda, tidak termotivasi saat bekerja, dan sulit fokus. Lebih fatalnya lagi, kebiasaan buruk dalam bekerja juga mengakibatkan penilaianmu rendah. Dari penilaian tersebut, perusahaan akan menentukan apakah seseorang karyawan layak untuk dipromosikan atau berhak mendapatkan rewards. Kalau penilaianmu rendah, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada kedua hal tersebut. Jika penilaianmu buruk secara terus-menerus tanpa adanya peningkatan, bisa saja kamu mendapatkan sanksi seperti penurunan jabatan. Lalu, bagaimana sih caranya mengidentifikasikan kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk tersebut terbentuk dari setiap individu sendiri. Saat kinerjamu menurun, proyek tertunda, tidak dapat mencapai target, atau tidak dapat memenuhi deadline yang diberikan, inilah saatnya kamu melakukan introspeksi diri. Bisa jadi penyebabnya adalah kebiasaanmu yang berdampak negatif pada performa di kantor yang mungkin tidak kamu sadari. Terkadang kebiasaan buruk itu bisa datang dari suatu hal yang bersifat sepele, namun memberikan pengaruh yang sangat besar, seperti kurang tidur, kurang istirahat, terlalu banyak mengkonsumsi kafein, dan lain-lain. Hal kecil tersebut dapat membuat kondisi badanmu kurang fit, sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kamu harus memperhatikan satu persatu kebiasaan buruk yang dilakukan dan berusaha untuk merubahnya secara perlahan. Untuk membantu mengidentifikasikan kebiasaan buruk yang dapat menghambat perkembangan karirmu, berikut ini beberapa jenisnya yang bisa kamu hindari. 1. Suka menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dapat mengganggu produktivitas dan kinerjamu di kantor. Jika kamu adalah tipe orang yang percaya bahwa kamu dapat mengerjakan pekerjaan di menit-menit terakhir, kamu harus menyadari bahwa akan ada dampak yang diberikan dari hal tersebut. Kebiasaanmu mengerjakan pekerjaan terlalu dekat dengan waktu deadline dapat membuatmu mudah terkena marah oleh rekan-rekan yang berkaitan denganmu. Bahkan jika suatu proyek gagal karena kamu yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, bukan tidak mungkin kamu akan disalahkan. 2. Seringkali kurang tidur. Ketika otakmu merasa lelah, kamu akan cenderung untuk mengambil keputusan yang gegabah. Kebiasaan ini juga akan membuat kamu terbiasa dikendalikan oleh harapan dan asumsi dalam berpikir dan bertindak. Jadi, memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup benar-benar hal yang serius, sebab otak akan mampu memproses sebuah pilihan yang lebih baik setelah semalaman beristirahat. Cobalah untuk membuat keputusan setelah memastikan bahwa kamu cukup tidur dan istirahat, misalnya pada pagi hari. 3. Makan dengan terburu-buru. Pekerjaan di zaman modern ini seringkali didesak oleh waktu yang sempit dan membuat kebiasaan makan dengan terburu-buru lumrah dilakukan. Padahal, kebiasaan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kenaikan berat badan dari pelakunya. Apalagi kebiasaan makan dengan terburu-buru juga biasanya akan membuat kamu memilih makanan fast food yang jelas saja tidak sehat. Jadi, usahakan jangan makan dengan terburu-buru. Pastikan tubuhmu mendapat nutrisi yang baik dan tepat agar terhindar dari masalah kesehatan.
Selalu usahakan untuk memakan makanan yang sehat dan luangkan waktumu untuk makan dengan waktu yang sesuai agar makanan tercerna dengan sempurna. Kamu tidak ingin masalah kesehatan menghambat perkembangan karirmu, bukan? 4. Memulai hari dengan secangkir kopi. Memang, meminum segelas atau secangkir kopi sehari adalah kebiasaan dari 50% orang di dunia. Padahal, ternyata hal ini dapat cukup mengganggu kinerja karena kafein dapat menumpukan kemampuan tubuh dalam meningkatkan energi di pagi hari. Kamu termasuk orang yang sulit bekerja tanpa kopi? Nah, cobalah untuk mengurangi kebiasaan ini agar tetap melek. Coba untuk mengganti secangkir kopi dengan sebuah apel, seperti kopi. Apel juga dipercaya dapat membantumu mengurangi rasa kantuk di pagi hari. 5. Kecanduan media sosial. Kebiasaan buruk sehari-hari lainnya yang dapat mengganggu kinerja dan bahkan mampu membuatmu kehilangan pekerjaan adalah kecanduan media sosial. Sebab, jika kamu bisa memeriksa media sosial selama beberapa menit sekali, hal ini pasti akan mengganggu fokus dan pekerjaanmu. Beberapa perusahaan bahkan kini telah mampu mengukur dan memantau penggunaan media sosial dari karyawannya. Jadi, berhati-hatilah dan jangan sampai terlalu banyak waktumu dengan berkunjung di media sosial dan mengorbankan pekerjaanmu. 6. Terlalu sering berkata ya. Ternyata terlalu sering berkata ya dan tidak bisa menolak untuk setiap permintaan tolong di kantor dapat menjadi kebiasaan buruk yang menghancurkan keseimbangan karir dan kehidupan personalmu. Jadi, cara terbaik untuk menghindari hal ini adalah dengan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan personal dan pekerjaan utamamu. Meski begitu, bukan berarti kamu dengan mengatakan tidak seenaknya pada semua permintaan tolong. Kamu tetap perlu mempertimbangkan apakah permintaan tersebut menyulitkan dan merugikan atau tidak. 7. Kurang sopan santun. Kebiasaan buruk sehari-hari dan terkadang banyak dilupakan oleh individu yakni sopan santun. Jangan karena sudah merasa akrab dengan rekan kerja atau atasanmu, lantas kamu melupakan esensi dari sopan santun. Maka dari itu, jangan lupa selalu mengucapkan tolong ketika ingin meminta bantuan. Maaf saat melakukan kesalahan, terima kasih setelah dibantu oleh orang lain, dan permisi saat ingin menyela orang lain. Perilaku sopan juga menjadi bentuk bahwa kamu menghargai orang di sekitarmu dan tidak bersikap semena-mena kepadanya. Perlu kamu tahu bahwa ada beberapa kasus di mana atasan memecat pegawainya karena kurang sopan santun. 8. Terlalu banyak bekerja lembur. Bekerja dengan giat memang baik, namun terlalu banyak bekerja lembur untuk dianggap giat bekerja ternyata bukan hal yang baik, sebab hal tersebut membuatmu kehilangan keseimbangan antara kehidupan personal dan pekerjaan. Hal ini bahkan dapat menurunkan produktivitas kerjamu. Jadi, cobalah bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan dan berusaha disiplin pada waktu tersebut. Kamu harus mampu menjaga keseimbangan antara hidup dan bekerja. 9. Terlalu sering mengucapkan kata maaf. Ketika kamu terlalu sering meminta maaf saat melakukan percakapan, lawan bicaramu akan merasa bingung. Selain itu, kamu juga akan meninggalkan kesan kalau kamu tidak menghargai opini, ide-ide, dan perilakumu. Dampak buruk dari terlalu sering mengucapkan kata maaf adalah menanamkan ke mindset rekan kerjamu bahwa kamu tidak melakukan hal yang benar. Kebiasaan buruk ini bisa diubah kok dengan cara mengganti ucapan kata maaf tersebut dengan terima kasih. Sebagai contoh, saat kamu mengucapkan kata
"Maaf ya, aku sudah meminta bantuanmu." Lalu kamu ganti menjadi, "Terima kasih ya sudah membantu aku." 10. Menjadi narsistik. Saat mengobrol, seorang narsistik biasanya akan mengubah fokus topik pembicaraan dari orang lain menjadi tentang dirinya sendiri. Dengan gaya komunikasi yang seperti itu, kamu akan mengecilkan, mengabaikan pertanyaan dan cerita dari lawan bicaramu secara bersamaan. Menggunakan bagian lawan bicaramu untuk terus berbicara mengenai diri sendiri, kamu akan meminimalkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Lebih parahnya lagi, kamu sama saja dengan mendiskreditkan lawan bicaramu. Kebiasaan buruk tersebut akan membuat rekan kerjamu merasa terabaikan. Lama-kelamaan, mereka akan sadar bahwa kamu bukan orang yang tepat untuk diajak berdiskusi dan meminta bimbingan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu harus menghargai dan menghormati lawan bicaramu dengan membiarkan mereka waktu untuk membagi pemikiran mereka. Dengan kata lain, kamu harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan turut berempati dengan apa yang dirasakan kolegamu. 11. Berpartisipasi dalam gosip di tempat kerja. Gosip merupakan salah satu kebiasaan buruk yang harus dihindari saat kamu bekerja. Dilansir dari Forbes.com, gosip bisa membuat cara pandang antar rekan kerja menjadi berbeda. Baik kamu berbicara fakta atau tidak, gosip akan menimbulkan konflik antar kolega dan berujung dengan budaya kantor yang toksik. Bergosip dengan rekan kerja dapat memperburuk penilaian kamu dalam pekerja dan menyebabkan penurunan kepercayaan. Daripada kamu terlibat dalam gosip, berusahalah untuk menghindarinya. Ketika rekan kerjamu mau bergosip, kamu bisa mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih positif. Jika terlalu sulit, cukup mengganggukan kepala saat seseorang sedang bergosip dan ubah subjek pembicaraannya. Apabila rekan kerjamu terus melibatkanmu dalam gosip, kamu bisa membuat batasan yang jelas, namun tetap sampaikan dengan baik dan sopan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 12. Selalu datang terlambat saat bekerja. Selalu datang terlambat ke kantor merupakan kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh beberapa karyawan. Terlambat di sini tidak hanya saat datang ke kantor saja, namun juga dalam hal lain, seperti terlambat kembali ke kantor saat istirahat sudah selesai. Nah, konsekuensi dari datang terlambat ke kantor adalah memulai pekerjaan juga akan terlambat, yang akibatnya tertundanya proyek atau deadline. Pastinya reputasimu akan berdampak buruk, penilaian dalam bekerja juga akan rendah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mengganti kebiasaan buruk bukanlah hal yang mudah dilakukan. Rata-rata seseorang membutuhkan 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Waktu yang dihabiskan untuk mengubah kebiasaan buruk seseorang sangat beragam, tergantung dari seberapa parah kebiasaan tersebut. Kamu jangan patah semangat saat ingin melepaskan diri dari kebiasaan buruk ya. Sedikit peningkatan yang kamu lakukan akan berpengaruh baik pada gaya hidupmu loh. Jadi mulailah sedikit demi sedikit dan perlahan. Berhasil meminimalisir kebiasaan buruk dapat meningkatkan kualitas hidup, termasuk dalam dunia kerja. Bagi calon pekerja, sebisa mungkin kebiasaan buruk tersebut sudah hilang sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Nah, selain beberapa kebiasaan buruk sehari-hari di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang dapat menyebabkan kinerja menurun. Jika kamu sudah menyadarinya, ubahlah perilaku tersebut. Sebab, sesering apapun orang membaca atau mendengar motivasi dan cara dalam menghilangkan kebiasaan buruk sehari-hari, tetap saja hal tersebut tidak akan hilang jika kamu tidak berusaha dari dalam diri kamu sendiri. Jadi, kapan kamu akan memulainya?